Sebenarnya saya tak mau menceritakan ini karena saya takut jika mendaki Gunung Lawu lagi akan terjadi kembali. Tetapi teman-teman saya sudah mengizinkan dan mumpung saya belum lupa kejadian detailnya, maka saya akan berbagi. Semoga saja ini menjadi kisah misteri mendaki gunung yang terakhir dan paling menakutkan buat saya. Langsung saja, saya Febri Edi Mangunrejo bersama teman mendaki saya kali ini, Miftah, Husein, dan Wanto. Kami mendaki gunung yang disebut-sebut sebagai yang paling angker di Indonesia. Gunung yang dimaksud adalah Gunung Lawu. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak sekali mitos dan cerita-cerita misteri yang memang pernah dialami oleh para pendaki di sana. Aku pun awalnya ragu untuk mengiyakan ajakan teman-temanku untuk mendaki di Gunung Lawu. Namun akhirnya aku mau karena mereka tiga-tiganya temanku yang semuanya pernah mendaki di Gunung Lawu. Ada beberapa jalur pendakian yang ditawarkan oleh gunung ini, mulai dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Cetok, Tahura atau Tambak, dan via Singolangu. Kami berempat mendaki lewat jalur Candi Cetok. Sedikit was-was karena Candi Cetok katanya merupakan jalur pendakian yang paling angker. Namun karena kami 4 orang, ketakutan saya sedikit berkurang. Kali ini kami benar-benar mempersiapkan diri. Singkat cerita, mobil bak yang kami tumpangi sampai di base camp Candi Cetok sekitar jam 3 sore. Setelah beristirahat, registrasi dan lain-lain, kami serombongan 4 orang termasuk saya bergegas mulai mendaki. Pendakian Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetok sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Sekitar setengah 4 sore, kami mulai mendaki. Di jalur pendakian Candi Cetok sendiri terdapat 5 pos yang bisa digunakan untuk beristirahat. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 terasa lama sekali, sekitar 1,5 jam termasuk istirahat beberapa kali. Tidak ada masalah berarti selain capek, karena hari masih sore dan belum gelap. Sekitar jam 5 sore, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dari pos 1 menuju pos 2 ini, medannya lumayan mudah. Lebih mudah daripada menuju pas pos 1. Waktu tempuh sampai di pos 2 sekitar 1 jam saja, dan istirahat tidak terlalu lama di pos ini. Namun hari sudah mulai gelap. Kami pun harus lebih berhati-hati dan menyalakan senter maupun headlamp agar bisa melihat jalan sekitar saat mendaki. Namun disinilah mulai terjadi keanehan. Sebelum sampai pos 3, kami bertemu dengan seorang anak kecil yang duduk bersender di pohon. Kami lihat sepertinya dia sedang menangis sambil menundukkan kepalanya. Tapi anehnya, bagaimana bisa anak sekecil itu sampai ke sini, malam pula? Apakah dia tertinggal dengan keluarganya saat mendaki? Rasa penasaran kami membawa kaki ini untuk menghampirinya, walaupun sedikit merasa takut apakah anak itu manusia atau bukan. Pelan, kaki kita melangkah hingga sampai di depannya. Sewaktu bocah itu mengarahkan mukanya ke kita, wajah pucat dan mata yang melotot, dia berkata, "Saya ditinggal." Refleks, kita langsung lari. Setelah agak jauh dari tempat itu, kita beristirahat mengatur nafas yang ngos-ngosan. Seakan tak percaya dengan kejadian tadi, entah dia manusia apa bukan. Maaf, bukannya tak mau menolong, tetapi itu mengerikan saat malam hari dan di gunung pula. Tak lama istirahat di tempat itu, beberapa menit berjalan kembali. Kami sampai di pos 3. Di pos 3 kami tidak beristirahat. Kami pun berangkat dari pos 3 menuju pos 4. Sesampainya di pos 4,
menyempatkan diri makan roti dan membuat kopi panas agar lebih bertenaga untuk mendaki sampai puncak. Setelah tenaga terisi kembali, kami melanjutkan perjalanan dengan bersemangat menuju pos 5, pos terakhir di jalur pendakian ini. Namun sekitar setengah jam kami berjalan, tiba-tiba terdengar suara raungan harimau. Memang benar, katanya di Gunung Lawu ini masih ada harimau. Bingung, asal suara raungan harimau itu berasal dari sebelah mana. Yang pasti rasanya seperti di tengah hutan dan dikepung oleh harimau. Kami hanya bisa berdoa agar harimau itu tidak mendatangi kami. Raungan harimau itu terdengar sekitar 2 menit. Namun dari arah kananku lumayan agak jauh, aku melihat ada daun-daun pohon yang bergerak sendiri. Mungkinkah harimaunya ada di balik pohon tersebut? Benar saja, tak lama kemudian terlihat seekor harimau berjalan dengan gagahnya namun menjauh dari kami. Tiba-tiba harimau itu berlari menjauh dan melompat. Anehnya, lompatan harimau itu terlihat sangat jauh dan tiba-tiba menghilang. Tanpa berpikir apakah harimau itu harimau asli atau harimau jadi-jadian. Akhirnya kami bergegas melanjutkan perjalanan kami ke pos 5. Baru saja melangkah beberapa meter, kita dihadapkan dengan bau yang busuk dengan terlihatnya sosok pocong di tengah-tengah jalur yang akan kita lalui. Itu pengalaman pertama buat saya bisa melihat makhluk gaib. Takut dan merinding. Sempat ku pejamkan mata ini sebentar, dan setelah ku buka ternyata dia masih ada. Ku ulangi lagi memejamkan mata, tapi tetap masih ada ketika ku buka mata kembali. Kami yang masih terdiam seperti patung, hanya saling lihat-lihatan. Ketika beberapa dari kita pengen lari, Husein berkata, "Jangan lari, barusan di belakang kita bertemu harimau. Kalau dia melihat kita, habis kita. Tenang dan duduk. Jangan lihat ke depan, kita berdoa aja." Setelah menunggu cukup lama, akhirnya si pocong hilang dengan sendirinya. Lalu kita bergegas kembali berjalan agak cepat. Sesampainya di pos 5, kami kembali beristirahat. Sepertinya hanya rombongan kami sendiri yang ada di pos 5 ini. Bahkan kita hanya berjumpa beberapa pendaki saja. Beristirahat sekitar 15 menit dan segera melanjutkan perjalanan menuju Hargodalam sebelum menuju puncak Gunung Lawu. Dari pos 5 menuju Hargodalam diperlukan kira-kira waktu sekitar 1,5 jam. Medannya lumayan membuat kami sangat capek. Tetapi tetap menguatkan tubuh ini agar bisa sampai puncak. Di tengah perjalanan sebelum sampai Hargodalam, kami mendapati sebuah sabana yang luas. Sabana di lereng Gunung Lawu ini sering disebut Pasar Bubrah atau Pasar Setan. Jika sebelumnya aku sudah pernah di Pasar Setan Gunung Merapi, ternyata Pasar Setan Gunung Lawu lebih angker bagiku. Saat melewati Pasar Setan Gunung Lawu ini, kami mendengar suara gaduh seperti suara ibu-ibu yang sedang tawar-menawar harga layaknya di pasar. Ini bukan hanya kata orang, tetapi memang terjadi padaku dan rombongan. Aku pun lebih memilih cuek meskipun bulu kuduku berdiri dan jantungku berdetak kencang. Langkah demi langkah kami lalui, dan kami hampir berhasil melewati Pasar Setan ini. Namun 20 meter sebelum Pasar Bubrah terlewati, Miftah yang posisinya di belakang leader Husein tiba-tiba terdiam menghadap ke samping kiri. Tangannya menjulur ke depan, entah apa yang dia lakukan dan lihat. "Sen," teriakku memanggil Husein yang tak menyadari perilaku aneh Miftah. Dengan tanganku menunjuk ke Miftah, Husein pun kembali berjalan dengan kita. Seketika Husein langsung memberikan uang 2 ribuan di tangan Miftah. Miftah menggenggamnya kemudian melepaskannya.
Entah apa yang terjadi. Setelah kejadian uang jatuh, Husein menggandeng Miftah sambil berjalan kembali. Dan Husein juga meminta saya yang berada di belakang Miftah untuk membalikan kepala Miftah jika dia menoleh ke belakang. Wanto yang berada di posisi sweeper pun dapat job juga. Ia disuruh membawakan carrier Miftah. Wanto emang berbadan besar, jadi mungkin dia tak keberatan, menurutku. Saya berjalan sambil berdoa agar selamat sampai tujuan dan bisa turun kembali dengan selamat, dan sambil tetap fokus mengamati kepala Miftah tentunya. Dan beberapa menit kemudian, kami sampai ke Hargo Dalam. Kami istirahat lagi. Sebenarnya untuk menuju puncak sudah tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 30 menitan lagi. Namun rasa lelah benar-benar membuat kami harus istirahat. Saya pun membuat air teh dan kopi, dibantu Wanto yang memasak mie rebus. Saat serius memasak, Wanto kaget seperti orang melihat setan. Keringat dingin keluar dari wajahnya yang sangat pucat. Apa yang terjadi? Ternyata temanku melihat sesosok yang berbadan besar lewat dengan banyak bulu di sekujur badannya. Katanya matanya merah. Tapi anehnya, selain teman kami yang satu itu tidak ada yang melihatnya. Kami tidak begitu menanggapinya. Akhirnya, Miftah mulai sadarkan diri. Seakan mau cerita apa yang dialami tadi, langsung dipotong Husein. "Shh, besok aja ceritanya kalau sudah di bawah." Setelah lumayan lama kita di sini, akhirnya kita beranjak kembali hingga akhirnya kami pun sampai di area camping ground di puncak Gunung Lawu. Setelah mencari tempat yang dirasa pas, kita mendirikan 2 tenda. Kami yang sudah sangat lelah pun segera bersiap-siap untuk tidur. Kami sengaja mematikan lampu tenda agar tidak mengganggu saat tidur. Namun setiap kali memejamkan mata, seperti ada bayangan yang melintas di depan wajahku. Setiap kali seperti ada bayangan yang melintas, aku pun langsung membuka mata. Namun ternyata tak ada apapun. Hingga beberapa kali hal ini terjadi terus. Akhirnya, aku mencoba cuek saat memejamkan mata. Tiba-tiba, aku merasa ada yang meniup area wajahku. Sontak saja aku kaget dan bangun. Namun tidak ada apapun. Sejak saat itu, aku tak tidur lagi hingga pagi. Aku hanya mainan HP hingga subuh. Setelah sholat subuh, kami serombongan sarapan. Setelah kira-kira agak terang, kami bersiap menyambut mentari terbit. Akhirnya, pengalaman misteri mendaki Gunung Lawu ini terbayar dengan keindahan di pagi hari. Kami pun tak menyesal mendaki Gunung Angker ini, meskipun berkali-kali diteror. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.